Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, yang malam ini kami datang pada firman-Mu. Jadi apa yang kami baca, Tuhan boleh menguatkan kami. Tuhan, Kau boleh semakin beroperasi di dalam setiap kami. Tuhan Yesus, sehingga kami boleh melihat, juga boleh mengalami, Tuhan, segala kekayaan-Mu. Jadikanlah kami ya Tuhan, umat kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, latihlah kami, sehingga kami boleh menjadi bagian dalam kerajaan-Mu. Amin. Enggak, cepat saja ya. Kita sudah masuk ke share dari kitab Matius ya. Matius pasal 26 ayat 57 sampai 75. Jadi kitab Matius ini berbicara mengenai Kristus adalah Raja Penyelamat. Maka itu makanya kitab Matius itu dimulai dari silsilahnya. Dari dia adalah anak Daud, juga anak Abraham. Jadi kitab ini yang benar-benar menunjukkan bahwa Kristus adalah seorang raja. Seorang raja kita perlu tahu asal-usulnya silsilahnya. Juga perlu diurapi, diuji, diperkenakan, diurapi sampai dicobai. Apakah dia benar-benar terbukti sebagai raja? Nah, kalau sini sudah terbukti, maka dia melanjutkan ministry kerajaannya, melayani. Nah, melayani sampai di sini kita melihat di tengah-tengah pelayanan dia juga mengalami penolakan. Ya, tentu ada banyak orang yang menolak dia sebagai raja. Ya, sampai bagaimana ditolak gitu, sampai pada puncaknya ya. Sampai di F ini ya, pemenuhan penolakan. Nah, kita di Matius 26 57 ya. 26 57 dari 10 dan 11. Ya, di sini dia dihakimi oleh mahkamah agama, bahkan disangka oleh Petrus sendiri. Artinya ditolak juga, sama-sama ditolak. Dan nggak cuma ditolak oleh mahkamah agama, tapi ya dia juga ditolak oleh murid Tuhan sendiri. Ditolak, disangkal oleh Petrus sendiri. Oke, kita masuk ya. Jelas ya, ini adalah Injil kerajaan. Ya, mulai dari anak Daud, anak Abraham. Oke, kita langsung baca satu orang dua ayat. Sesuai dengan urutan yang sudah ada di situ ya. Kita baca poin 10 ya. 10. Kita yang huruf merah, yang warna merah kita baca sama-sama ya. 10 dihakimi oleh mahkamah agama. Sudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Nah, 9. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya dapat dihukum mati, tapi mereka tidak memperolehnya. Walaupun tampil banyak saksi dusta, tapi akhirnya tampillah 2 orang. Yang mengatakan orang ini berkata, aku dapat meruntuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Ayat 62 ya, Kak. Enam tiga. 63. Belum? Ya lanjut 63. Skip dulu. Kalau gitu Rika. Aku dari 62 ya, berarti.
Ulang. 63. Oke, tetapi Yesus tetap diam, lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya, tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu menggoyahkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Sebelah sama-sama disangkal oleh Petrus. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu," dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Baik, kita sudah selesai sampai di sini ya. Sampai sejauh ini apakah ada yang mau sharing? Mungkin ada satu ayat yang terjamah, yang terinspirasi. Ada kan? Oke. Kalau nggak ada, aku coba sharing. Jadi kita lihat di poin 10 itu ya, di mana Tuhan dihakimi oleh Mahkamah Agama ya. Nah, dia dibawa menghadap Kayafas yang besar juga di depan itu ya, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Di sana dia dihakimi. Tapi aku mengapresiasi Tuhan sih. Walaupun Tuhan dihakimi, di sini dikatakan aku dapat meruntuhkan bait Allah dan membangunnya kembali. Kan Tuhan sebenarnya nggak mengatakan ini. Diputarbalikkan. Nah, diputarbalikkan. Kan Tuhan mengatakan, runtuhkanlah bait suci ini. Tuhan nggak mengatakan, aku akan meruntuhkan bait suci ini. Ya, jadi mereka menuduh Tuhan ya dengan salah. Jadi Tuhan tapi Tuhan nggak eh, dia nggak membela diri. Dia tetap diam, walaupun tuduhan itu salah. Nah, jadi kalau kita baca di sini ya, apa namanya, di kitab Yesaya juga tertulis ya, dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas, nggak buka mulut, ya, sama seperti anak domba ya, siap dibantai, nggak buka mulut sama sekali. Tapi aku kembali mengapresiasi Tuhan sih. Walaupun dia raja, punya kedudukan yang tinggi, tetapi dia nggak membela diri dia sendiri. Bahkan dia mengatakan dia itu anak manusia. Kan ditanya, apakah engkau Mesias anak Allah? Tapi di sini dia katakan dia anak manusia. Jadi ya di sini aku kembali mengapresiasi Tuhan. Ya, tentu kalau aku jadi Tuhan ya, aku sudah nggak tahan gitu. Sudah langsung yang menunjukkan itu aku orang paling berkuasa. Aku ini raja. Nah, tapi di sini beda gitu.
Ini dikatakan ini adalah jalan salib ya. Jalan penolakan yang harus Tuhan tempuh. Jadi gak mudah gitu. Hanya Tuhan yang bisa menempuh hidup demikian. Sehingga dia disalibkan, kita bisa ditebus. Dia juga bangkit, kita juga dibangkitkan. Amin. Apakah ada lagi yang mau sharing? Aku bagi dikit aja. Jadi kita lihat ya bahwa Tuhan ini ya, dia sebagai manusia pada saat itu kondisinya, kita bahas tadi adalah 2 tahap, yaitu dihakimi oleh Mahkamah Agama, juga disangka oleh Petrus ya. Jadi dari sisi luar dia dihakimi, dari sisi dalam dia juga dikhianati. Nah, jadi teman-teman aku lihat di sini bahwa Tuhan Yesus begitu besar kasihnya. Ya, jadi Yohanes 3:16 ya sangat nyata ya bahwa begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya tunggal. Jadi mengaruniakan artinya apa sih ya? Jadi kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kasih karunia atau anugerah ya, itu adalah sebenarnya manusia itu nggak layak. Ya kita misalnya aku ini adalah seorang anak ya. Nah, aku ini diberi kasih karunia oleh orang tuaku. Artinya apa? Aku sebenarnya nggak layak ya, karena ya misalnya aku nakal, aku ya seringkali juga mungkin mendukakan hati mereka, tapi kasih karunia itu tetap diberikan, yaitu apa? Misalnya uang jajan ya, lalu juga ya kasih, terus juga makan bersama gitu ya. Ini hanya sekedar contoh. Nah, tapi di sini ayat 57 sampai yang ke-75 menunjukkan bahwa sebesar-besarnya dosa manusia, tetap Tuhan itu tetap mau maju untuk menyelamatkan dan menebus kita dari dosa. Ya. Jadi di sini bilang ayat 64 ya tadi. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Ya. Nah, jadi sekali lagi 65 dibilang, maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah, apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bayangkan, dia adalah Allah, tapi dikatakan bahwa dia menghujat Allah. Nah, jadi sekarang kita tahu bahwa kondisi manusia saat itu tidak jauh berbeda dengan kondisi manusia saat zaman sekarang. Ya, jadi ya orang mulai acuh tak acuh terhadap kerohanian, orang mulai meninggalkan kebiasaan yang baik ya, karena mengikuti tren atau arus dunia hari ini. Dan itu semua terjadi karena kurangnya kita bisa seperti bagaimana Tuhan di pasal-pasal yang sebelumnya ya, yaitu apa? Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Ya, Tuhan juga bilang, kalau cawan pahit ini bisa lalu daripadaku, ya biarlah berlalu. Tapi ternyata Tuhan berkata, bukan apa yang aku kehendaki, tapi yang Allah kehendaki. Nah, jadi aku di sini melihat bahwa hari ini seberapa kuatnya kita, seberapa bisanya kita menghadapi tanda kutip dosa, tapi kalau itu adalah kehendak manusia, kehendak kita sendiri, maka itu mendukakan hati Allah. Jadi sekali lagi teman-teman, mari kita sama-sama setiap hari belajar, baik secara pribadi maupun bersama-sama ya. Kita bisa melihat bahwa Tuhan menyediakan jalan, yaitu adalah dirinya. Jadi dalam kesibukan kita, ya baik sekolah, kuliah, bekerja, kita di dalam tengah-tengah itu, kita bisa luangkan waktu untuk mencari perkenannya. Ya, jadi sekali lagi bukan berarti ya aku udah bisa, aku udah mampu, tapi justru hari ini aku masih belajar sama seperti teman-teman sekalian. Ya, ada gagal, ada jatuhnya, tapi mari sama-sama kembali bangkit ya. Kita lihat bahwa Tuhan yang sedemikian mengasihi kita, dia rela ya untuk memati, ya, menebus kita. Bahkan meskipun disangkal, ya Tuhan tetap mengasihi manusia. Amin. Demikian, puji Tuhan. Amin. Apakah ada lagi yang mau sharing? Apakah ada?
Oke, sebenarnya nggak ada ya. Oke, nggak apa-apa. Kita coba simpulkan ya. Di sini kan ada 2 poin ya, dihakimi oleh agama dan disangkal oleh Petrus. Di sini kita melihat 2 sisi ya. Di satu sisi Tuhan itu menang terhadap percobaan ini. Di sisi yang lain, Petrus kalah terhadap percobaan dia sendiri ya. Di mana dia ya awalnya kalau kita baca ya di ayat sebelumnya ya, mengatakan biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Terus dibilang, Tuhan kan mengatakan kalau sebelum ayam berkokok dia akan menyangkal 3 kali. Terus dia menjawab, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Wow, jadi kelihatannya strong sekali ya Petrus ini. Apa, berani, kelihatannya udah siap mati. Apa namanya? Nah, kalau di sini kita bisa melihat bahwa jelas ya Petrus itu gagal. Kenapa dia bisa gagal ya? Karena di awal dia merasa dia kuat, dia merasa dia bisa. Dia apa, menggunakan alamiah dia, kemampuan alamiah dia. Kalau pakai kemampuan alamiah kita sudah apa, pasti gagal. Mau kita seberapa yakin sama seperti Petrus, Tuhan nggak bakal gagal, bakal bisa setiap hari hidup yang apa yang menang. Dapat cobaan apapun datang nggak apa-apa, bisa. Itu justru ya kita jatuh sama seperti seorang Petrus ya. Nah, di mana dari awalnya dia berani mati, sini bahkan seorang hamba perempuan pun dia menyangkal. Awalnya ya dia hanya bilang, gue nggak tahu apa yang dia maksudnya. Dia hanya menyangkal demikian. Tapi kedua kali dia menyangkal lebih parah lagi dengan bersumpah, ada sumpahnya. Ketiga kali mengutuk dan bersumpah. Jadi makin lama makin jatuh ya. Jadi apa namanya? Itulah kegagalan Petrus. Dan sinilah kemenangan dari seorang Kristus. Ya hari ini ya kita nggak mampu ya menempuh jalan salib ini, jalan yang sempit ini. Ya kita nggak bakal bisa. Seberapapun kuat kita, apa ya kita bakal bisa sama seperti Petrus jatuh. Oleh karena itu ya kita harus ambil satu doa di hadapan Tuhan bahwa ya sebenarnya kita manusia alamiah, kita nggak mampu untuk menempuh hidup sama seperti Tuhan tempuh. Ya kalau oleh karena itu ya mari kita apa em, ya sama-sama maju ya. Em, Apa namanya harus ada satu pengakuan di hadapan Tuhan bahwa ya Tuhan kita nggak mampu, tapi Tuhanlah yang mampu menempuh jalan salib ini. Men, oke, aku juga sampai sampai di sini aja sih. Mungkin ada satu orang yang boleh bantu kita tutup dalam doa. Halo, boleh satu orang siapapun? Ya, mari kita tutup dalam doa pembacaan kitab kita malam ini. Semoga setiap firman, setiap kebenaran yang telah kita dapatkan tidak hilang begitu saja, dan tanam dalam tanah hati yang baik. Amin. Mari kita satukan hati dalam doa. Tuhan, oh Tuhan kami, Yesus Kristus, terima kasih atas pengorbananmu, terima kasih atas kasih karuniamu, sehingga hari ini kami orang dosa, boleh menerima segala berkat rohani maupun jasmani. Tuhan rahmati, ada Niko, ada Eva, ada Rika, ada Evi, ada Maria, juga diriku, dan teman-teman lain yang belum bisa bergabung. Mendapatkanlah sehari demi sehari kami dalam setiap aktivitas, sekolah, kuliah, maupun bekerja. Engkau kuduskan kami dari segala yang jahat, sehingga kami boleh senantiasa belajar untuk tidak menyangkal dirimu, tapi benar-benar hidup ya setelah dengan firman-Mu. Tuhan terima kasih, kami berdoa, kami mengucap syukur biar nama-Mu terus dijunjung tinggi
dalam setiap kehidupan kami, dalam keluarga maupun teman-teman kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama-Mu yang mulia, agung, dan kudus kami berdoa. Amin. Amin. Selanjutnya kita foto ya, mungkin Kak Rena boleh bantu.